Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan masuk ke sesi ke-13 ya, sesi 13, yaitu materi prinsip pemasaran sosial dalam komunikasi kesehatan. Jadi komunikasi kesehatan ini merupakan konsep yang statis ya, tetapi kita dapat mengubahnya menjadi suatu aktivitas yang dinamis. Karena kita menghadirkan bentuk dan ragam aktivitas untuk menyebarluaskan informasi tentunya. Ya, informasi dari sumber yang bisa menjangkau sasaran yang sudah ditentukan, sasarannya siapa gitu. Nah, perubahan aktivitas komunikasi kesehatan ini menjadi aktivitas yang dinamis dan dapat dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip pemasaran sosial. Nah, kita akan membahas prinsip-prinsip sosial di dalam komunikasi kesehatan. Kita lihat dulu apa sih makna pemasaran sosial ya. Jadi, istilah dari pemasaran sosial atau social marketing ini merupakan pengalihan istilah pemasaran atau marketing dalam ilmu bisnis ya atau dalam ilmu ekonomi yang merupakan strategi bisnis dari produsen untuk menyebarluaskan informasi, kemudian informasi-informasi tentang barang, produk ataupun jasa ya, atau menyebarluaskan barang dan jasa itu sendiri kepada sasaran ya, kepada konsumen gitu. Nah, secara umum pemasaran sosial ini dapat kita artikan sebagai suatu rancangan dan implementasi program yang bertujuan untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu gagasan sosial atau suatu kasus kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini ada dua konsep penting ya. Ada dua konsep penting yang ada dalam istilah pemasaran, yaitu informasi tentang barang dan jasa dan juga barang dan jasa. Ya, jadi dalam aktivitas proses pemasaran sosial, produsen tidak hanya berpikir tentang strategi menyebarkan informasi tentang barang atau jasanya kepada konsumen ya, melainkan juga berpikir tentang bagaimana mengemas informasi yang akan disampaikan tersebut, informasi tentang barang dan jasa supaya sampai ke konsumen itu dengan baik gitu ya. Nah, sehingga para konsumen atau audiens yang mendengarkan informasi tersebut ya, ini bisa jadi ada dua kelompok ya. Bisa jadi satu kelompok berhubungan langsung dengan barang dan jasa, dan kelompok yang lain itu berhubungan dengan informasi tentang barang dan jasanya gitu. Jadi apapun hubungan antara konsumen dengan produsennya ya, ini hubungan antara konsumen dengan produsen ini dalam hal pemasaran sosial ini bisa kita artikan sebagai proses penyebaran informasi dan inovasi ya. Nah, ini dalam hal ini pemasaran sosial dapat dilakukan melalui beberapa hal ya. Melalui beberapa hal atau bisa dilakukan melalui beberapa cara gitu ya. Yang pertama bisa melalui kampanye media ya, kemudian kampanye tentang pesan-pesan kesehatan yang sudah dikemas dalam paket informasi yang lengkap yang diperuntukkan bagi semua level masyarakat melalui pendekatan multistrategi, baik pencegahan penyakit-penyakit tertentu gitu ya, ataupun ya informasi yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan difusi inovasi dan pemasaran sosial ya, ini merupakan proses untuk menyebarluaskan informasi maupun material baru dari suatu sumber kepada para penerima yang ada dalam satu sistem sosial ya. Dalam konsep sosiologi antropologi disebut dengan difusi inovasi. Jadi proses menyebarkan informasi ya kepada audiens ya dalam suatu sistem sosial kita sebut difusi inovasi ya. Jadi difusi inovasi dan pemasaran sosial ini tentu sangat erat kaitannya ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, apa sih yang dimaksud dengan difusi inovasi? Difusi inovasi merupakan proses penyebar luaskan informasi ya kepada dari satu sumber kepada audiens yang menerima yang menjadi sasaran untuk mendapatkan informasi dalam suatu sistem sosial.
Nah, difusi inovasi ini merupakan model penyebarluasan inovasi ya, misalnya tentang gagasan baru, pendekatan baru, atau strategi baru melalui saluran tertentu. Umumnya sistem sosial ini sosial tradisional modern ya, dalam waktu tertentu kepada sejumlah anggota masyarakat atau komunitas dalam sistem sosial. Jadi asumsi dari suatu inovasi ini yaitu ada jenis-jenis gagasan tertentu yang diadopsikan kepada anggota-anggota di dalam suatu sistem sosial ya, karena sangat dibutuhkan gitu, karena mereka sangat membutuhkan informasi dari sumber atau dari dari para pemuka gitu ya dalam satu sistem sosial. Nah, suatu proses inovasi ini selalu menghasilkan suatu perubahan ya melalui 5 tahap ya. Tahap yang pertama adalah tahap mobilisasi, kemudian tahap adopsi, tahap implementasi, dan pemeliharaan, serta yang terakhir adalah tahap evolusi. Apa sih yang ada di dalam tahap mobilisasi? Di dalam tahap mobilisasi ini, aktivitas dari pemrakarsa suatu inovasi untuk menggerakkan seluruh unsur yang berkepentingan dalam proses komunikasi kesehatan. Misal, aktivitas untuk menggerakkan para komunikator kesehatan, dalam hal ini tenaga penyuluh, pelatih, guru, mentor, atau yang lain-lain gitu ya, untuk merancang informasi, memilih media, mempersiapkan audiensnya atau kelompok sasarannya agar komunikasinya menjadi efektif dan efisien ya. Lalu yang tahap yang kedua adalah adopsi. Nah, di dalam tahap adopsi ini, aktivitas dari pemrakarsa inovasi untuk merancang informasi kemudian dikirimkan melalui pilihan media tertentu. Ya, jadi setelah tadi di dalam tahap mobilisasi kita memilih media, maka di dalam adopsi ini kita mulai merancang, kemudian kita mulai mengirimkan kepada pilihan media tertentu. Kita mau menggunakan media apa gitu. Lalu mengupayakan metode dan strategi penyampaiannya. Apakah dengan diskusi, misalnya talk show, atau misalnya dengan bentuk yang lain gitu ya. Nah, kemudian juga di dalam adopsi ini juga aktivitas reaksi atau respon dari audiens terhadap informasi dalam bentuk menjadikan informasi tersebut sebagai sumber untuk mengubah keadaan audiens ya. Jadi dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru untuk bisa mengubah sikap dari si audiensnya. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap implementasi. Di mana di dalam tahap implementasi ini, aktivitas bersama antara inovator dengan audiens untuk menerapkan gagasan, kemudian informasi, teknologi baru ya di tengah-tengah audiens. Ini proses penerapan ya di dalam tahap implementasi ini. Jadi informasi yang disampaikan itu diimplementasikan. Lalu tahap yang keempat adalah pemeliharaan. Di dalam tahap ini, aktivitas bersama antara inovator dengan audiens ya untuk melaksanakan gagasan, informasi, dan teknologi yang telah diterima atau diadopsi. Dan yang terakhir adalah tahap evolusi. Di dalam tahap evolusi ini, aktivitas bersama antara inovator dan audiens untuk mengimplementasi dan memelihara seluruh inovasi baru ya, supaya inovasi itu tetap berkesinambungan. Oke, itu tahapan atau suatu proses inovasi ya dalam menghasilkan suatu perubahan. Ada 5 tahap. Kita lanjut. Pemasaran sosial dan komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan dapat dilakukan melalui beragam kegiatan ya, misalnya melalui kampanye gitu ya. Jadi kampanye, kemudian melalui propaganda, iklan, dan lain-lain ya, banyak bentuknya. Nah, setiap kegiatan merupakan strategi yang dipilih sedemikian rupa sehingga memuaskan audiens, karena audiens merasa kebutuhan mereka atas informasi telah terpenuhi. Jadi, strategi yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan audiens ya, supaya apa yang dibutuhkan oleh audiens ini bisa terpenuhi dengan baik ya, sehingga tujuan dari komunikasinya juga akan mudah tercapai ya. Lalu kebanyakan komunikasi kesehatan dilaksanakan melalui proses difusi inovasi ya. Difusi inovasi tadi sudah kita bahas ya, proses penyebarluasan informasi kepada kelompok sistem sosial tertentu ya. Oke, misalnya contohnya begini.
Misal kita ingin mempromosikan suatu gagasan tentang pencegahan perilaku merokok dan pencegahan minum alkohol, misal. Nah, untuk itu, maka kita harus terlibat dalam proses komunikasi yang menghubungkan kita dengan audiens yang ada dalam sistem sosial. Artinya gini, kelompok audiens yang ada di dalam sistem sosial ini adalah kelompok masyarakat atau kelompok yang memang mereka memiliki perilaku merokok dan juga perilaku meminum alkohol gitu. Ya, jadi kita terlibat dulu dalam kelompok mereka. Dalam artian kita terlibat, tetapi bukan berarti kita harus mengikuti perilaku mereka gitu ya, tapi kita ada interaksi dengan kelompok tersebut. Kenapa? Karena dari para perokok dan peminum itulah kita akan mengetahui nilai apa yang menjadi rujukan mereka, norma apa yang mereka ikuti, dan siapa yang mereka dengar sebagai orang yang berpengaruh. Ya, jadi dengan kata lain kita mengenali dulu gitu ya audiensnya. Kita kenali dulu audiensnya, nilai-nilai apa sih yang mereka anut gitu. Kemudian siapa sih tokoh yang menurut mereka berpengaruh gitu ya. Kemudian siapa yang menjadi rujukan mereka gitu. Nah, sehingga hal ini akan menjadi pertimbangan buat penggagas gitu ya, bagi sumber informasinya nanti akan menjadi suatu bahan untuk merumuskan informasi kesehatan supaya bisa menyentuh kelompok tersebut gitu. Ya, kalau mereka ternyata kelompok audiens di dalam sistem sosial ini mereka mendengarkan kepada siapa ya, misalnya yang didengarkan mereka itu kalau misalnya kepala desanya misalnya ya, berarti yang menyampaikan informasi itu sebaiknya kepala desanya gitu, karena supaya didengarkan gitu. Atau siapa, misalnya Pak Ustadznya misalnya gitu ya. Ya, atau siapa yang kita perlu mendengarkan tersebut lah, perlu berinteraksi dengan audiens tersebut ya, supaya kita bisa mengenali siapa sih yang menjadi rujukan mereka gitu, siapa sih yang orang yang mereka dengar gitu. Karena kalau misalnya tidak tidak didengar, mereka tidak punya pengaruh kepada kelompok tersebut, kita menggunakan informasi yang disampaikan oleh orang tersebut ya tidak akan mempunyai pengaruh gitu ya, seperti itu. Jadi harus kita melakukan pendekatan dulu. Contoh lainnya misalnya apa? Misalnya kita ingin mempromosikan tentang kesehatan reproduksi remaja misalnya gitu ya. Remaja genre misalnya, generasi berencana misalnya. Kalau kita masuk ke remaja berarti kita harus mengenali dulu siapa sih kelompok remaja yang bisa masuk ke kelompok remaja siapa. Biasanya mereka tuh senang dengan tokoh siapa. Misalnya mereka biasanya dengan tokoh-tokoh misalnya public figure, misalnya artis yang banyak diminati sama remaja. Misalnya kan biasanya kalau idolanya misalnya ngomong apa, dan mereka suka mengikuti, misalnya seperti itu ya. Itu harus bisa kita lihat gitu ya, kita lakukan interaksi supaya kita bisa melakukan penilaian sebagai bahan perumusan penyampaian informasi kepada kelompok tersebut gitu. Oke. Nah, lalu kita masuk ke respon individu terhadap pesan-pesan kesehatan. Bagaimana sih responnya gitu kan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi respon individu terhadap pesan-pesan kesehatan. Yang pertama ada faktor penentu ya. Di dalam faktor penentu ini ada 3 faktor. Yang pertama ada predisposing factor, ada enabling factor, dan ada reinforcing factor. Apa sih faktor predisposing itu? Predisposing factor atau faktor pendorong disposisi ya, merupakan sejumlah faktor yang mendorong individu untuk memberikan disposisi terhadap pesan yang dia terima. Misalnya, pengetahuannya, perilakunya, kepercayaannya, dan nilai gitu. Misalnya dia punya pengetahuannya yang baik, ya berarti kemungkinan dia akan bisa menerima respon kesehatan dengan baik juga gitu. Dia akan dengan mudah melakukan perubahan sikap gitu ya, maupun perilaku. Lalu yang kedua adalah faktor enabling factor. Faktor enabling yaitu faktor yang turut memungkinkan ya, atau faktor pemungkin. Ya, kalau faktor predisposing itu faktor pendorong, kalau enabling itu faktor pemungkin ya. Yaitu faktor yang turut memungkinkan sesuatu terjadi ya. Misalnya lingkungan, komunitas, atau fasilitas lain yang memberikan peluang bagi individu untuk berubah. Jadi enabling factor ini faktor pemungkin, bisa jadi lingkungan gitu ya, lingkungannya mendukung untuk mengarahkan
audiens untuk memiliki perilaku yang baik misalnya seperti itu. Lalu reinforcing factor. Reinforcing factor ini merupakan faktor penguat ya. Faktor penguat yaitu faktor positif ya, faktor positif maupun faktor negatif yang mempengaruhi tingkat kekuatan ya, baik menjadi kuat ataupun menjadi lemah dari proses adopsi perilaku ya, sehingga menciptakan suatu kontinuitas pengaruh terhadap perilaku lain. Jadi ada 3 faktor penentu yang mempengaruhi respon individu atau respon audiens terhadap pesan-pesan kesehatan. Yang pertama adalah predisposing faktor atau faktor pendorong ya. Ini biasanya berasal dari diri si audiens, baik mulai dari pengetahuan, kemudian juga kepercayaannya, nilai-nilai yang dia anut gitu ya, itu dari faktor di dalam diri. Kemudian ada faktor enabling factor. Enabling factor ini dari lingkungan ya, merupakan faktor pemungkin. Faktor pemungkin yang yang memungkinkan si audien atau si responden ini bisa menerapkan informasi yang sudah dia terima. Itu misalnya kita melakukan memberikan informasi tentang cuci tangan, pentingnya cuci tangan misalnya gitu. Nah, kemudian di lingkungannya dia juga tersedia misalnya wastafel untuk cuci tangan, sabun gitu. Nah, itu berarti faktor yang memang itu masuk berarti faktor ke dalam enabling faktor. Jadi memungkinkan si responden itu juga untuk lebih mungkin untuk bisa menerapkan perubahan perilakunya gitu. Sedangkan reinforcing factor tadi merupakan faktor penguat. Jadi faktor penguat ini bisa jadi dari tokoh ya, misalnya dari tokoh orang yang ditokohkan, misalnya di rumah, misalnya keluarganya, orang tuanya juga cuci tangan secara rutin, itu menjadi satu contoh ya, seperti itu menjadi reinforcing factor gitu. Oke. Kita lanjut ke pemasaran sosial dan advokasi media ya. Perkembangan pemasaran ya, saat ini memang tidak mungkin kita tidak menggunakan media ya. Jadi peranan media sangat penting ya. Untuk itu peranan media hampir tidak mungkin untuk diabaikan. Dalam hal ini menjadi suatu jasa advokasi media ya. Advokasi media ini meliputi kesepahaman dan kerjasama dengan media untuk membangkitkan perhatian publik terhadap isu atau perilaku yang akan diadopsikan atau informasi yang akan disampaikan gitu. Kita akan meminta bantuan media untuk menggambarkan segala sesuatu mengenai produk yang mau diadopsikan atau produk yang mau diinformasikan atau perilaku ya atau informasi kesehatan yang akan disampaikan secara rinci ya. Nah, di dalam pemilihan media untuk itu kita harus tepat juga ya memilih medianya ya. Bagaimana? Karena di dalam pemilihan media ini kita akan bisa menjangkau audiens yang akan kita menjadi target kita atau menjadi sasaran kita dalam menyampaikan informasi-informasi kesehatan gitu. Dan peranan media menjadi sangat penting. Untuk itu kita memang harus bisa harus bisa memilah media yang akan kita gunakan gitu ya, supaya si media ini bisa menjadi partner untuk kerjasama dalam membangkitkan perhatian dari sasaran, dari publik tentang informasi yang mau kita sampaikan tersebut ya, atau perilaku yang diharapkan bisa diadopsi oleh audiens. Pemasaran sosial dan penyuluhan kesehatan. Kemudian di sini pemasaran sosial dalam bidang kesehatan dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan ya. Jadi pemasaran sosial dalam bidang kesehatan bisa dilakukan melalui penyuluhan kesehatan. Apa sih penyuluhan kesehatan? Penyuluhan kesehatan ini merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi tentang kesehatan secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya bisa memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Ya, jadi intinya dalam proses penyuluhan kesehatan ini adanya keterlibatan seseorang untuk memberikan informasi atau melakukan informasi, memberikan suatu pesan tentang kesehatan ya, supaya bisa membuat audiens ini memiliki pengetahuan yang baik ya, kemudian bisa membuat keputusan yang benar
Seperti itu, bisa memiliki perilaku yang baik, perilaku kesehatan yang baik seperti itu. Nah, para pakar dan praktisi ini dari penyuluhan ya, para pakar dan praktisi penyuluhan ini sering membuat target audiens melalui kategori sasaran. Ada 5 ya, ada 5 di sini kategori sasarannya. Yang pertama adalah innovators, kemudian yang kedua adalah early adopter, kemudian early majority, lalu yang keempat ada late majority, kemudian laggards ya. Ada 5 poin ya. Ada 5 poin. Pertama kita lihat innovators ya. Innovators atau kira-kira 2,5% dari penduduk ya, inovator. Kita lihat inovator ini orang yang memiliki tadi ya gagasan apa yang mau kita sampaikan kepada audiens gitu, informasi apa yang mau kita sampaikan gitu, pesan-pesan kesehatan apa yang mau diinformasikan gitu. Nah, orang yang cenderung membeli produk baru dapat ketahui sebagai early adopter. Jadi orang yang mungkin akan tertarik dengan dalam hal ini informasi kesehatan ya, informasi kesehatan yang akan disampaikan itu kita sebut sebagai early adopters ya. Mungkin dia tertarik nih gitu. Ya, kira-kira dari target yang disampaikan kurang bisa mencapai 13,5% dari publik yang kita informasikan materinya ya. Jadi biasanya kelompok ini adalah kelompok yang baru tertarik dengan informasi yang mau disampaikan. Nah, kemudian kalau early majority dan late majority tentu jumlahnya akan lebih besar ya dibandingkan dengan yang early adopters ini. Jadi yang early majority dan late majority ini orang-orang yang memang dia membutuhkan materi yang akan disampaikan sehingga dia memiliki ketertarikan yang lebih besar gitu ya, seperti itu. Sedangkan laggards ini orang yang baru banget tahu gitu ya, baru banget tahu dengan informasi yang disampaikan dan sudah mulai tertarik gitu ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman intinya di dalam materi kita yang hari ini yang kita bahas terkait dengan materi pemasaran sosial ya. Dengan pemasaran sosial dalam komunikasi kesehatan, bahwa kita menggunakan media menyampaikan informasi materi-materi kesehatan yang akan kita sampaikan kepada audiens ya, bahwa kita menggunakan teknik pemasaran secara umum ya, ilmu marketing, ilmu di dalam ilmu ekonomi ya, yaitu kita menggunakan media untuk mencapai sasaran ya, untuk mencapai sasarannya. Dan penting sekali kita mengenanalisis apa sih kebutuhan audiens kita gitu, supaya produk atau informasi yang akan kita sampaikan itu bisa sampai kepada audiens dengan baik ya, bisa diterima dengan sebaik-baiknya gitu, sehingga mudah mencapai tujuan dari komunikasi kesehatan yang kita lakukan seperti itu. Baik, saya cukupkan dulu untuk materi yang sesi ke berapa ini? Sesi 13 ya. Kita lanjut ke sesi 14 dan 15. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.